Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan rangkaian amal ibadah. Diawali dengan salat maghrib berjamaah. Ibu sekalian, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, mengawali kajian malam hari ini, dari hati yang paling dalam kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, dan semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Bagi mereka kaum muslimin yang di bulan Ramadan kemarin mereka habiskan dengan perbuatan-perbuatan maksiat, semoga pintu taubat masih terbuka lebar untuk mereka sebelum ajal menjemput dirinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongannya. Dan mudah-mudahan Ramadan berikutnya Allah berikan hidayah taufik sehingga dia bisa melakukan amal-amal ketaatan yang jauh lebih baik. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa kajian kita di Selasa pekan yang pertama, materinya membahas kitab Mausu'atul Manahis Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah.
yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir pertemuan kita di bulan Maret, karena di bulan April kita libur karena diisi dengan kegiatan sholat tarawih, witir, tadarus Quran dan yang lain. Maka terakhir pertemuan kita di bulan Maret, kita telah menuntaskan larangan seputar tauhid dan iman yang nomor 10. Tentang apa itu di bulan Maret yang lalu? Larangan nomor 10 terkait masalah tauhid dan iman, yaitu larangan tiarah atau tatoyur, atau kalau orang Sunda mengatakan pamali. Larangan melakukan perbuatan tiarah, tatoyur atau pamali, yaitu sikap pesimistis, ya. Baik. Dan ini sudah kami jelaskan secara rinci. Contoh-contohnya di masyarakat, bentuk-bentuk tatoyur itu apa, itu sudah kami jelaskan. Sekarang kita masuk pada larangan nomor 11, masih seputar tauhid dan iman. Mungkin panjenengan dalam hati bertanya, memangnya larangan seputar tauhid dan iman itu di kitab ensiklopedi larangan itu totalnya ada berapa? Saya kasih bocoran, totalnya ada 19. Dan kita masih berada di nomor 11. Baik, apa itu yang nomor 11 yang akan kita bahas malam hari ini? Larangan menisbatkan apa itu Ustadz? Yang pertama kita bahas dulu dalil-dalilnya. Larangannya itu dalilnya di mana? Larangan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Itu Qur'annya surat apa, ayat berapa, hadisnya riwayat apa, itu dalilnya dulu. Setelah itu baru yang nomor 2, penjelasannya. Nah, penjelasan dari dalil-dalil yang sudah kami sebutkan nanti satu persatu. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk saja materi inti kita. Larangannya, mohon maaf, dalilnya Bapak Ibu total dalilnya ada 7. Ada 7 dalil. Yang 1 dari Al-Quran, yang 6 dari hadis Nabi. 7 dalil larangan seputar menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dan ini termasuk larangan nomor 11 dari kitab ensiklopedi larangan. Baik, kita akan masuk dalil yang pertama. Kita dengarkan firman Allah. Bisa dibantu nanti terjemahannya. Quran surat Al-Waqiah, surat nomor 56. Nah, surat nomor 56 Al-Waqiah, ayatnya 68 sampai 70. Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, terakhir, silakan. Surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Allah berfirman ayat 68, pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kata Allah, ayat 68-nya itu. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
Lanjut, silakan. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Lihat, Allah menantang, memberikan pertanyaan kepada hamba-hambanya. Kamukah yang menurunkan air itu? Maksudnya yang menurunkan hujan, ya. Kamu yang tertentu. Ya, ini yang luntur akidahnya ini. Padahal Allah sudah memberikan tantangan. Apakah kalian yang menurunkan air hujan itu? Digitukan sama Allah. Apa kalian? Ya, atau kami yang menurunkannya? Terus ayat 70-nya, sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. kalau kami berkehendak, air hujan itu tak jadikan asin semuanya. Kalau kami mau. Lanjut, teruskan. Mengapa kamu tidak bersyukur? Kenapa kamu kok tidak bersyukur? Sudah tahu hujan itu turun atas perintah Allah. Kenapa kalian katakan hujan itu turun? Karena bintang ini, bintang itu, rasi bintang ini, ramalan bintang itu, dan seterusnya. Berarti inilah orang-orang yang kufur nikmat alias tidak bersyukur. Nah, ini ayat sindiran kepada kita Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan dalil nomor 2. Nah, mulai ini. Nah, ini dalil nomor 2. Kita lihat ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ada ndak? Jilid 3 warna hijau kitabnya. Ibnu Majah, silakan langsung dicari nomornya agak ke belakang. Nomor 2867. Ibnu Majah 2867. Baik, saya bacakan teks Arabnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Silakan 2867 sambil dicari, saya terjemahkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketemu? Silakan. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Tidak boleh ada pengingkaran terhadap takdir soal sakit. Baik, nomor berapa itu? 2867. Coba lihat. Maaf. 2867. Betul. Iya. La adwa. Iya. Baik, terjemahannya yang kacau. Saya bacakan aja. Saya bacakan terjemahannya. Terjemahan yang benar. Saya bacakan satu persatu. Nabi bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Nggak ada. Semua pasti ada sebabnya. Nggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Saya ulang, la adwa, tidak ada adwa. Apa itu adwa? Penyakit menular. Satu. Yang kedua, wala tiara, tidak ada tiara. Apa itu tiara? Anggapan-anggapan sial, sikap pesimistis. Dan panjenengan harus tahu, tiara itu beda dengan tatoyur. Beda. Tiara beda dengan tatoyur, dan ini sudah saya jelaskan di bulan Maret yang lalu sebelum Ramadan. Apa bedanya tiara dengan tatoyur? Nah, nanti saya jelaskan ya, nanti saya singgung sedikit untuk mereview apa yang sudah kita belajari, yaitu di bulan Maret waktu itu. Yang nomor 3 kata Nabi, wala hamata, tidak ada hama. Apa itu hama? Burung hantu. Nggak ada. Maksudnya tidak ada burung hantu, tidak ada kepercayaan burung hantu kalau mengeluarkan suara berarti pertanda ini. Nggak ada. Meskipun dia mau bersuara nggak ada pengaruh, nggak ada. Itu Islam mengajarkan demikian. Sebab ada sebagian masyarakat kalau terdengar suara burung hantu berarti koyo ono wong mati. Berarti lah itulah yang kayak gitu-gitu itu syirik. Ini yang dihapus oleh Islam. Itu yang bisa melunturkan akidah iman. Baik,
wala hamata, tidak ada burung hantu. Dan yang keempat, wala sofara, tidak ada sofar. Apa itu sofar? Nanti saya jelaskan. Yang penting panjenengan sudah tahu Nabi menyebutkan 4 tidak ada. 4 yang tidak ada. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hama, tidak ada sofar. Apa itu adwa? Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah, sikap pesimistis, tidak ada hama, burung hantu, tidak ada sofar. Maksudnya sofar, bulan sofar. Lu buktinya ada, nanti saya jelaskan maksudnya apa perkataannya Nabi ini. Berarti sudah 4 ya. Sekarang kita tambahkan, yaitu riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, saya bacakan langsung aja. Ada? Nggak ada kan? Langsung cetakan nomor aslinya. Sahih Muslim nomornya 2220. 2220. Saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, perhatikan baik-baik. Mirip seperti tadi, tapi ada penambahan 1. Kita dengarkan. La adwa, tidak ada adwa, penyakit menular. Wala hamata, tidak ada burung hantu. Tadi sudah dibahas. Wala nau'a. Lah ini yang tidak ada. Ini nambah 1. Wala nau'a, tidak ada nau'. Apa itu nau'? Yaitu hujan turun karena bintang. Ya ini materinya yang kita bahas. Tidak ada yang namanya hujan turun karena bintang-bintang tertentu. Terakhir kata Nabi, wala sofara, tidak ada bulan safar. Berarti totalnya yang tidak ada 5. Tidak ada adwa, tidak ada tiaroh, tidak ada hama, tidak ada sofar. Nambah 1 barusan, tidak ada nau'a. Nah, apa itu adwa? Saya ulang lagi, tidak ada penyakit menular. Apa itu tiaroh? Sikap pesimistis, tidak ada. Ya, anggapan-anggapan sial. Contoh, kejatuhan cicak, katanya tanda sial. Keluar rumah, lihat ada ular, tanda sial. Ya, tidak mau beli rumah yang menghadap ke pertigaan karena dianggap rumah pembawa sial, tusuk sate katanya. Tidak mau beli rumah karena rumah itu nomor 13. Dia meyakini angka 13 angka sial. Ya kayak gini nih, ini tiara. Ya. Jadi saya ulang, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiara, sikap pesimistis, wala hama, tidak ada hama, burung hantu, tidak ada safar, bulan-bulan sial, yaitu safar. Dan yang kelima barusan nambah, wala nau'a, tidak ada pemahaman turunnya hujan karena bintang-bintang tertentu. Sekarang kita masuk dalil nomor berapa ini? Nomor 4. Dalil nomor 4. Nah, nambah 1 lagi. Jadi nanti yang tidak ada totalnya ada 6. Lah baru nanti tak jelaskan. Mari kita dengarkan dalilnya riwayat Imam Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nomor hadisnya 13.829. 13.829. Begini bunyinya. An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiarah. 1. Wala adwa. 2. Terakhir, wala ghul. Nah ini yang belum ada. Wala ghul. Apa itu ghul? Kita bahas. Kata Nabi, wala la tiara,
tidak ada tiara, sikap sial, pesimistis. Satu. Wala adwa, tidak ada penyakit menular. Yang nomor 3, wala ghul, tidak ada yang namanya hantu bergentayangan. Tidak ada yang namanya roh penasaran. Tidak ada yang namanya yaitu arwah gentayangan. Nggak ada. Ya. Ruh pamitan. Nggak ada. Nih, jelas ini. Ya, nggak ada hantu, nggak ada. Ya, entah itu suster ngesot kah, entah yang nggak ngesot kah. Itu nggak ada. Seperti ini. Ya, nggak usah takut. Karena Nabi sudah mengatakan nggak ada. Lo kalau jin ada. Tetapi yang dimaksud tidak ada hantu, nanti kita dengarkan. Penjelasannya. Berarti totalnya yang Nabi sebut yang tidak ada berapa? Ada 6. Baik, kita bahas langsung satu persatu sebelum masuk dalil yang nomor 5. Betul ya? Yang tidak ada berarti totalnya 6 ya. Baik, tolong diingatkan saya. Yang nomor 1 tidak ada adwa. Apa itu adwa? Tidak ada penyakit menular. Itu nomor 1. Yang nomor 2, tidak ada tiara atau tatoyur, atau kata orang Sunda bilang pamali, sikap pesimistis. Nanti nomor 3, tidak ada hamah, burung hantu, nggak ada. Nanti kita jelaskan. Yang nomor 4, tidak ada safar. Apa itu safar? Bulan sial, bulan safar. Yang nomor 5, tidak ada nau. Apa itu nau? Meyakini bintang dengan turunnya, mengaitkan bintang dengan turunnya hujan. Hujan itu turun karena bintang-bintang tertentu. Itu nau namanya. Terakhir yang ke-6, tidak ada ghul. Apa itu ghul? Syaitan yang diyakini membuat orang tersesat alias hantu. Ada. Sekarang kita akan bahas 6 tidak ada tadi satu persatu sebelum saya masuk melanjutkan dalil yang nomor 5. Karena saya tadi janji sama panjenengan dalilnya ada 7. Kita baru menyelesaikan 4 dalil. Berarti kurang 3. 4 dalil. Lah ini saya rinci dulu, saya jelaskan dulu ya. Apa saja yang tidak ada tadi. Ada 6 tadi. 1, tidak ada adwa, penyakit menular. Apa maksudnya? Tidak ada penyakit menular. Maksudnya adalah tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Melainkan semuanya itu adalah dengan izin Allah, takdirnya Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu jangan sampai seseorang itu menyangka penularan penyakit tersebut itu terjadi dengan sendirinya. Nggak ada. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada adwa karena semuanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu maaf, berpindahnya penyakit dari hewan ke satu ke hewan yang lain, dari penyakit satu orang pindah ke orang yang lainnya, ya kayak corona kemarin lah. Ketularan, pindah dari orang ke orang, semuanya itu adalah atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Ada satu hadis riwayat Muslim. Ceritanya begini. Hadis nomor 2220, sama nomornya. 2220. Jadi ceritanya ada orang Arab Badui, Arab dusun, Arab Badui. Dia datang menemui Nabi, lalu dia berkata kepada Nabi tentang salah satu onta yang berpenyakit kulit. Jadi ada onta berpenyakit kulit. Lalu onta itu kumpul sama onta-onta yang lain. Ternyata onta-onta yang lain kena penyakit kulit juga. Orang Arab Badui ini langsung ngomong sama Nabi. Apa kata orang Badui ini? Gara-gara onta ini sehingga yang lain jadi ketularan.
Iki sebabnya ini ya ini, onta ini. Langsung Nabi berkata kepada orang Arab Badui itu. Apa kata Nabi? Faman a'da al-awwal. Kata Nabi, lalu siapa yang menulari onta yang pertama? Kalau memang kamu mengatakan onta-onta ini ketularan gara-gara onta yang satu ini karena dia bawa penyakit, pertanyaannya siapa yang nulari onta yang pertama ini? Gak bisa jawab. Bisa jawab. Diam dia. Jelas semuanya dari Allah. Wong hewan itu meskipun kena penyakit, kumpul sama teman hewannya yang lain. Wong ada yang kena, ada yang tidak. Kayak corona kemarin. Persis. Ya, ada yang tertular padahal ya bersalaman tangan. Kadang dia nggak pakai masker tapi dia nggak tertular. Seperti itu. Semuanya karena izin dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu. Jadi onta-onta yang lain itu sakit karena penularan. Siapakah yang membuat onta pertama itu sakit? Tentunya yang membuat onta pertama itu sakit adalah Allah. Atas takdirnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, namun bapak ibu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah jalan agar kita tidak tertular. Nah, nggak boleh orang itu kemudian pakai seperti ini misalnya. Ada orang sakit, ya. Terus kemudian sakitnya sakit parah, menular. Contoh maaf ini. TBC atau hepatitis lah atau apapun, menular penyakit ini. Bahkan bersentuhan kulit kena dia, seperti itu, menular. Lalu kemudian dia bersalaman. Lupa, Anda kan tahu dia itu terkena gak apa-apa, nek Allah gak izinkan. Oh gak bisa. Ya gak bisa. Tidak boleh dia mengatakan demikian. Allah kalau gak izinkan ya sudah Ustaz. Wong semuanya ini takdirnya Allah, atas izinnya Allah. Saya ketularan atau saya tidak ketularan, ya semuanya karena Allah. Enggak, bukan seperti itu cara memahaminya. Rasul mengajarkan kita agar kita tidak tertular. Yang dilarang itu adalah kalimat ucapan yang mengatakan orang ini tertular gara-gara orang ini yang menulari. Itu nggak boleh. Tetapi kita yang masih sehat itu dianjurkan oleh Nabi jangan dekat dengan orang yang sakit. Itu loh. Mana dalilnya? Kitabnya saya bawa, Sahih Bukhari. Saya bacakan aja. Sahih Bukhari nomornya Bapak Ibu sekalian nomor 6619, nomor asli tapi 6619, 6619. Begini Bapak Ibu. Lah ini dulu sempat waktu boomingnya corona waktu itu ya, terutama virus yang ini varian Delta. Rame-ramenya waktu itu banyak saudara-saudara kita yang wafat ya karena penyakit ini. Naam, ya semuanya atas izin Allah Azza wa Jalla. Naam, ini hadis ini menjadi familiar. Tidak satu pun seorang dai yang tidak menyampaikan hadis ini. Bahkan setiap khutbah Jumat ya ataupun mungkin setiap taklim ya secara online, karena waktu itu masih online bukan offline, kajiannya melalui Zoom. Ya, selalu disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Sahih Bukhari 6619. Begini. Aisyah radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Apa itu taun? Penyakit taun itu kata para ulama, ada ulama yang mengatakan taun itu lepra. Ada yang mengatakan taun itu penyakit yang menyebar, pandemi dan mematikan. Banyak orang meninggal gara-gara penyakit itu. Ya corona. Sebagian ulama mengatakan corona kemarin, COVID-19 kemarin itu termasuk taun. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Intinya banyak orang meninggal gara-gara penyakit itu. Penyakit yang bukan epidemi, bukan endemi, tapi sudah pandemi. Sudah level tinggi. Setiap ketularan meninggal, ketularan meninggal. Lah itu namanya taun, penyakit taun. Kita lanjut. Aisyah tanya, Rasul menjawab. Begini jawabannya Bapak Ibu tentang penyakit taun. Kana adaban
yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Penyakit taun itu azab dari Allah yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Lu berarti taun termasuk COVID-19 kemarin itu azab. Sabar. Sebelakangnya berikutnya, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Namun Allah menjadikan penyakit taun itu sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Nah, jadi saudara-saudara kita yang dulunya taklim bersama sekarang sudah nggak kelihatan lagi karena terkena yaitu COVID-19 kemarin. Termasuk adik saya meninggal, termasuk adik saya. Satu-satunya adik saya perempuan. Saya bersaudara 6, saya nomor 1. Laki 5, perempuan 1, meninggal juga waktu rame-ramenya varian Delta waktu itu, meninggal di rumah sakit Ibnu Sina Gresik. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu rahmat bagi orang-orang beriman, sedangkan azab untuk mereka yang tidak beriman. Azab untuk muslim mukmin itu rahmat dari Allah. Kita lanjut. Ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fi, tidaklah seorang hamba yang ada di satu negeri, yang negeri itu terjangkit penyakit taun, ya termasuk negeri kita juga kena, ya 2 tahun luar biasa lockdown, sholat di masjid tutup, ya bayangkan, sholat id di rumah, sholat jumat di rumah, lockdown, betul-betul, ya. Jadi kalau negeri itu terjangkit penyakit dan dia ada di negeri itu, wayamkusu fi wala yakhruju minal balad, lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak boleh keluar dari negeri itu. Nggak boleh, jangan. Sebab kita berada di satu kawasan yang kawasan itu terjangkit. Kata Nabi, jangan keluar dari kawasan itu. Jangan. Itu ya. Terus kata Nabi, sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orang itu mau sabar ketika corona, dia sabar sampai tidak bisa kerja, ya seperti itu. Bahkan juga mungkin yaitu di PHK oleh perusahaan. Sudah, dia tidak kerja, tidak ada penghasilan, tapi dia tetap sabar dan dia tetap mengharap pahala dari Allah, ya. Dan dia yakin penyakit ini datangnya dari Allah, takdirnya Allah. Itu kata Nabi, orang kalau kena virus ini atau penyakit taun ini, dia sabar, dia tidak keluar dari negerinya, dia tidak kemana-mana. Istilahnya apa itu? Waktu itu nggak keluar itu apa? Karantina. Tidak ada istilah kerennya, sampai lupa saya. Bukan isolasi. Apa itu? Self apa itu? Apa itu Isan? Apa Bu? Apa? Sampai lupa ya padahal. Apa itu istilahnya? Tidak boleh kumpul-kumpul itu loh. Ya. Bukan isolasi mandiri. Istilah Inggris apa itu? Bukan lockdown. Ya, bukan. Hah? Oh itu kan kerja di rumah, work from home. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dia tidak keluar dari kawasan itu, dia sabar, dia mengharap pahala dan dia meyakini semua ini dari Allah. Itu kata Nabi, illa kana lahu mislu ajri syahidin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwasannya kalau orang itu sabar dan dia meyakini semua ini adalah takdirnya dari Allah Azza wa Jalla, ya, lalu kemudian dia tidak keluar dari negeri tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Bapak Ibu sekalian,
Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dalam hal ini kita harus menjaga diri, jangan sampai terkena penyakit tersebut. Ya, baik. Nah, ini ada materi saya bulannya physical distancing. Nah, jaga jarak kan? Ya. Sampai ada istilah social distancing plus yang terakhir physical distancing. Harus jaga jarak, harus menghindar. Ada nggak istilah itu? Ada ya? Sudah lupa sama corona ya. Bapak Ibu, jadi intinya adalah ini semua dijelaskan oleh Nabi bahwa penularan itu terjadi karena izin Allah. Tetapi tidak boleh kemudian kita berkata, gak apa-apa kita itu mendekati mereka yang sakit. Iya, kalau memang Allah tidak berkehendak ya tidak kena penyakit, nggak apa-apa. Oh nggak boleh. Iya, jadi kita harus mawas diri, jangan sampai mendekati orang yang tertular. Itu. Yang tidak boleh itu adalah mengatakan saya ketularan oleh orang itu. Ah itu nggak boleh. Nah, tetapi kita harus katakan ini semua karena takdirnya Allah. Jadi itu nomor satu. Nomor dua, yang tadi tidak ada itu, yang nomor dua, wala tiarah. Tidak ada tiarah. Tiarah sudah saya jelaskan, sikap pesimistis. Bedanya dengan tatoyur, beda. Kalau tiarah, Bapak Ibu sekalian, kalau tiarah itu sudah perasaan pertama kali yang muncul. Contoh, kita kejatuhan cicak. Kita kejatuhan cicak dalam hati. Waduh, kok ketiban cecek, iki tanda sial. Itu namanya tatayur. Tatayur. Lalu kemudian ternyata dia mengurungkan melakukan perjalanan. Ya, karena dia khawatir akan ada musibah. Itu namanya tiara. Jadi tiara itu setelah tatoyur. Nah, itu ya. Contoh keluar rumah lihat ular. Sudah tidak enak hatinya. Aduh, no apa ya, kok gak enak hatiku. Atau megang gelas, ternyata gelasnya pecah. Dia pegang pecah. Ono apa ya, ono berita apa, kok gak enak hatiku. Nah, itu namanya tatoyur. Ternyata ya, dia tidak mau keluar rumah karena khawatir akan menimpa sesuatu pada dirinya. Itu gara-gara dia megang gelas tadi pecah. Itu namanya tiaro. Jadi tiaro itu sudah mulai action. Sedangkan tatoyur perasaan yang pertama kali muncul. Nah, seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nabrak kucing. Dia menganggap ini tanda kesialan. Ini kalau tidak dimandikan dengan kembang 7. Kembang 7 rupa, maka sepeda ini kendaraan saya akan kena musibah. Itu sudah tatoyur itu. Dia menganggap nabrak kucing akan muncul musibah. Lalu betul-betul dia mandikan itu kendaraannya. Ternyata itulah yang namanya tiaro. Jadi sudah dilakukan action. Ya. Itu tidak ada. Yang nomor 3 yang tidak ada lagi kata Nabi, yang tidak boleh ada, yaitu hama, burung hantu. Tidak ada wala hama, tidak ada burung hantu. Maksudnya tidak ada burung hantu, Bapak Ibu sekalian, di zaman jahiliyah dulu, tatkala ada burung hantu yang datang, mereka menganggap bahwa hal tersebut tanda kesialan. Baik itu orang yang akan sakit, ya ingat bahwa burung hantu itu tidak menandakan apa-apa. Enggak. Oleh karenanya keyakinan ini hanya sekadar prasangka, dugaan yang tidak ada dalilnya. Masuk waktu Isya ya. Kita lanjutkan dikit. Jadi ini menunjukkan kepada kita nggak usah dipercaya yang seperti ini. Burung gagak di malam hari berbunyi, kita meyakini akan ada orang yang mati. Ini nggak ada seperti ini. Hilangkan. Tidak ada hama, tidak ada burung hantu, burung gagak atau apapun. Yang nomor 4, tidak ada shofar. Apa itu shofar? Shofar itu Bapak Ibu sekalian bulan yang dianggap sial oleh masyarakat jahiliyah.
Jadi panjenengan jangan kaget, masyarakat Arab jahiliyah itu punya kepercayaan, keyakinan bulan sial itu bukan Suro, bukan Muharram, tapi bulan sial itu ada dua di zaman jahiliyah, zaman Nabi masih hidup. Yang pertama Safar, yang kedua Syawal. Ya kayak sekarang ini Syawal, itu Arab jahiliyah menganggap itu bulan sial. Maka Nabi mengatakan wala safara, tidak ada safar. Maksudnya tidak ada kesialan di bulan Safar. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sampai-sampai katanya Aisyah radhiyallahu anhuma, saya bacakan hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal. Aku dinikahi oleh Rasul di bulan Syawal, hidup serumah tangga denganku di bulan Syawal. Wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisaaha fi Syawal. Dan Aisyah seneng nikahkan wanita-wanita di zaman itu, gadis-gadis di zaman itu dinikahkan oleh Aisyah di bulan Syawal. Kenapa? Rasul dan Aisyah ingin menepati Syawal itu bulan sial. Buktinya apa? Tidak terjadi apa-apa. Bahkan rumah tangganya Nabi baiti jannati, boleh dijadikan yaitu percontohan oleh seluruh rumah tangga yang ada di muka bumi ini. Makanya mulai sekarang kalau di negeri kita jatuhnya bulan sial itu bukan Syawal, bukan Safar, bukan, tetapi Suro. Makanya mulai sekarang jangan biarkan ini turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Kalau punya hajat lakukan di bulan Suro. Nikahkan putra putri panjenengan di bulan Suro, tanggalnya tanggal 13 sekalian, supaya tidak terus-terusan gitu loh. Iya, seperti itu ya. Tanggal 13 ya, bulannya bulan Suro ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak ada yang seperti ini. Yang nomor 5 ya, sebentar lagi kita dengarkan kumandang adzan Isya. Yang nomor 5 yang tidak ada kata Nabi, wala nau'a. Apa itu nau'a? Mengaitkan bintang dengan turunnya hujan. Ya ini yang jadi bahasan kita. Mereka mengatakan hujan itu turun karena sebab bintang-bintang tertentu. Ini bisa melunturkan akidah kita. Ternyata dalam surat Al-Waqi'ah tadi yang kita dengarkan, surat Al-Waqi'ah ayat 68, yang menurunkan hujan siapa? Allah. Tidak ada kaitannya dengan bintang-bintang tertentu. Sekarang kita lanjut terakhir, yang nomor 6. Ini masih dalil nomor 4 loh ini ya. Yang nomor 6, ghul. Apa itu ghul? Hantu atau syaitan yang diyakini bisa membuat orang tersesat. Bapak Ibu sekalian, maaf, ketika ada seseorang berjalan di hutan, munculnya syaitan yang membuat tersesat dan tidak tahu arah pulang, maka ini dulu zaman jahiliyah disebut ghul. Jadi kalau dulu-dulu ada orang melakukan perjalanan, loh, koyo aku mau lewat kene kok lewat kene mana? Iya, itu katanya, oh disesatkan setan, itu namanya ghul. Mereka mengatakan berarti ada hantu yang sedang goda dia. Kok jalan ini lagi? Nanti lewat sana. Loh kok balik mana sih? Nah itu menurut mereka itu adalah ghul. Akan tetapi yang benar Bapak Ibu, Nabi menerangkan bahwa gangguan jin tersebut semuanya atas dasar izin Allah. Nggak mungkin syaitan itu berani menggoda manusia kalau tidak semua sudah ditulis oleh takdirnya Allah Azza wa Jalla. Makanya seseorang yang merasa diganggu jin, ya bisa menangkal dengan memohon perlindungan kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Bisa kok. Orang kalau diganggu jin bisa ditangkal dengan zikir, dengan wirid, dengan baca Quran, dengan diruqyah, bisa.
Kenapa? Karena mereka tidak mungkin ganggu kita kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, gak bisa orang itu diganggu jin. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita keyakinan-keyakinan seperti ini maka harus ditepis, ya. Jadi tidak ada hul, tidak ada naum, ya, tidak ada tiara, tidak ada apalagi tadi adwa, ya, tidak ada safar dan yang lainnya. Wallahu alam wa bisawab. Silakan dikumandangkan adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan kembali, yaitu pembahasan kita. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Allahu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian dalil nomor 5 yang terkait dengan larangan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Dalil nomor 5. Dalil nomor 5 Bapak Ibu, ya, ada di dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Saya cukupkan sampai 5 saja Bapak Ibu, karena ini sudah mewakili ini nomor 5 ini. Nomor aslinya 934. Sahih Muslim nomornya 934. Nah, dari Abu Malik Al-Asy'ari
radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan, diperhatikan, arba'un fi jahiliyati, ada 4 perkara, diingat-ingat, ada 4 hal, 4 perkara jahiliyah yang masih melekat pada umatku, yang belum ditinggalkan oleh umatku. Berarti kalau gitu Ustadz, jahiliyah itu berarti masih ada, setelah Rasul itu masih ada jahiliyah. Sebelum saya lanjutkan ini hadisnya, ada yang namanya jahiliyah itu mutlaqah, ada jahiliyah itu yang namanya muqayyadah. Jahiliyah mutlaqah itu adalah jahiliyah secara mutlak, umum. Yaitu apa maksudnya jahiliyah mutlaqah? Sikap kesesatan, bentuk kesesatan, kebodohan yang terjadi menimpa seluruh dunia sebelum Rasul diutus. Sebelum Rasul diutus, itu namanya jahiliyah mutlaqah. Seluruh dunia penuh dengan kegelapan, kesesatan, ketergelinciran. Rasul belum diutus, namanya jahiliyah mutlaqah. Sedangkan kalau yang nomor 2, jahiliyah muqayyadah, masa jahiliyah yang menimpa kepada, menimpa kepada sebagian orang, sebagian individu, sebagian masyarakat, tidak semua orang yang menimpanya setelah Rasul diutus. Makanya tidak boleh digebiar uya. Contoh, kalimat digebiar uya. Contoh, kita lihat di televisi, layar kaca kita, ternyata kita saksikan ada berita orang tua tega membuang bayinya di selokan. Orang tua tega membunuh bayinya. Orang tua tega membuang bayinya ke tempat pembuangan sampah. Lalu kita berkata dalam hati, lah iya, di zaman Rasul bayi dikubur hidup-hidup. Lah kok saiki dibuang di sampah. Nek ngono sekarang ini jahiliyah modern, jahiliyah abad milenial. Nggak boleh. Karena Rasul sudah diutus, Al-Quran sudah ada, hadis Nabi sudah di tengah-tengah kita. Lah terus yang benar ngomongnya gimana? Jahiliyah yang menimpa kepada, maka kita katakan demikian, itu orang tuanya itu yang buang anaknya ke selokan, itulah orang jahiliyah. Orangnya tidak digebiar uya zaman jahiliyah modern. Nggak boleh. Paham sampai di sini? Karena apa? Karena ada jahiliyah itu 2. Ada yang keseluruhan sebelum Rasul diutus, ada yang setelah Rasul diutus. Yang setelah Rasul diutus, yang saya baca ini sekarang, 4 perkara jahiliyah yang menimpa pada umatku dan belum ditinggalkan oleh umatku sampai sekarang. Sampai sekarang. Itulah orang jahiliyah, orangnya, bukan seluruh masyarakat, person per person, per orang, individu, bukan semuanya. Apa itu Ustaz 4 itu? Ya, 1, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya langsung bacakan teks Arabnya aja. Yang pertama, al-fakhru fil ahsabi. Nomor 2, wat-ta'nu fil ansabi. Nomor 3, wal istisqa'u bin nujum. Terakhir nomor 4, wan niyahah. Nah, apa saja itu? Nomor 1 ada membanggakan keturunan. Saya ini golongan darah biru. Ya, saya ini anak cucu Rasul. Kamu kalau ketemu saya harus cium tangan sama saya. Ciumnya bolak-balik ini. Ya. Membanggakan keturunan. Nah itu jahiliyah. Ya. Saya ini golongan ningrat. Saya ini masih keturunannya yaitu raja
pati, sapa misalnya. Bangga, ini nggak boleh. Ini jahiliyah, nggak boleh. Semua manusia sama di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan orang Arab. Yang mulia di sisi Allah bukan orang Jawa, bukan. Tetapi yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Orang masuk masjid sama-sama lepas sandal, sama-sama lepas sepatu. Orang masuk masjid, siapa yang datang dulu, maka dia ada di saf pertama. Tidak ada diskriminasi. Saf pertama untuk pejabat, saf kedua untuk rakyat biasa. Nggak ada. Siapa yang datang ke masjid, dia berhak untuk saf pertama. Seperti itu. Kecuali ada aturan main. Yang tidak boleh itu anak kecil di belakangnya imam. Tapi kalau anak kecil itu tidak di belakang imam, sebelah sana atau pojok, boleh. Jangan kemudian numburi hari cilik numburi. Nggak boleh. Ini takmirnya perlu ditegur ini. Ada anak kecil itu dia ada di soft depan, tapi pojok, nggak di belakangnya imam, nggak di belakang imam. Lalu disuruh pindah sama orang dewasa. Dek, arek cilik iki gawe wong gede, arek cilik numburi. Nggak boleh. Dia punya hak. Yang nggak boleh itu yang di sini, yang saya duduk ini, tepat di belakangnya imam. Itu nggak boleh. Ini kecuali kalau anak itu hafalan Qur'annya banyak dan dia bagus bacaannya sehingga dia bisa menggantikan posisi imam ketika imam uzur. Boleh. Ini nggak main-main ini yang ada di belakang imam ini. Orang yang punya hafalan Qur'an banyak. Seperti itu. Ada aturannya itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang nomor 1, membanggakan keturunan. Nomor 2, mencela keturunan orang lain. Oh, biasa itu. Kalau sudah bangga, lalu mencela biasanya. Mencela. Gimana mencelanya itu? Memangnya kamu ini siapa? Ya. Ya. Bapak tidak setuju ambil calonmu itu, gak setuju. Gak selepel ambil bapak itu, gak selepel. Orang Sunda gak bisa ngomong F soalnya, pakai P. Selepel soalnya. Kan gak bisa ngomong F. Iya kan? Gitu ya. Gak selepel, iya. Bapak iki nak wong iku nek rabi nak kudu delek bibit bobot gak selepel. Ya. Delek iku sing salepel. Nah, ini mencela ini. Ya, mencela keturunan. Terus yang nomor 3 yaitu meyakini hujan turun karena bintang-bintang. Hujan turun karena bintang-bintang. Ya, ini melunturkan akidah. Ramalan cuaca. Ya, sehingga dia kalau pergi itu dengarkan radio dulu. Hari ini menurut badan BMKG Surabaya itu akan hujan sedang. Malam hari hujan petir. Misalnya itu ya. Lalu dia enggak ikut taklim. Lu kenapa enggak ikut taklim? Saya dengarkan SS katanya turun hujan. Nah, ini enggak boleh ini. Ya, ramalan, meyakini karena ramalan. Sudah nggak usah dipedulikan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 4, meratapi mayit, menangis histeris, menjerit-jerit, berteriak, memukul-mukul tubuhnya. Seperti orang Syiah, mereka melakukan ratapan jahiliyah setiap tanggal 10 Muharram di sebuah tempat namanya Karbala. Orang Syiah itu memukul-mukul tubuhnya dengan benda-benda tajam sampai berdarah-darah. Itu mereka menyesali atas kematiannya Husain. Lah ini yang namanya yaitu niyaha, ratapan jahiliyah. Saya kalau lihat itu di layar kaca ada musibah, anaknya hanyut yaitu di sungai, itu keluarganya nangis, wah teriak betul. Ya, ini yang namanya niyaha. Sedih boleh, tapi tidak boleh yaitu terlalu berlebihan. Bahkan sedih berkepanjangan tidak boleh. Makanya kata para ulama, seluruh yang dipakai mayit, seluruh yang pernah dipakai mayit, dipakai jenazah masa hidupnya, maka jangan disimpan di rumah, kasihkan ke orang. Misalnya jenazah dulu masa hidupnya punya sarung, punya baju, sodakokan supaya dipakai orang, supaya nanti pahalanya ngalir ke ke mayit tersebut. Sodakokan. Sebab kalau enggak disimpan akan menjadikan keluarganya sedih berkepanjangan. Sebab ada yang kayak gini, seorang istri ditinggal suaminya, buka lemari ketok kelambine bojo, nangis. Ya. Lihat sarungnya suami, ya Allah nak, iki sarungnya bapakmu kapanane digawe, saingi bapakmu seka ono, nangis. Ya, kapan selesainya? Itulah godaan setan. Gimana caranya orang ini ndak zikir, ndak baca Quran,
terus sedih terus. Itu godaan setan. Makanya sodakokan. Ya, sedih boleh, nggak boleh berkepanjangan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini dalil terakhir Bapak Ibu. Sekarang penjelasannya ringkas saja Bapak Ibu. Kita tuntaskan, harapannya bulan depan kalau Allah pertemukan kita masuk larangan nomor 12. Sekarang saya masuk kepada penjelasan langsung aja Bapak Ibu. Penjelasannya pendek, tidak banyak kok. Karena dari tadi sudah saya sampaikan. Ya, apa penjelasannya? Penjelasannya Bapak Ibu ada 3 saja. 3. 1. Yang pertama ini penjelasannya. Kepercayaan turunnya hujan, kepercayaan turunnya hujan karena perantara bintang, ya. Maka ini termasuk kepercayaan jahiliyah. Jahiliyah yang harus ditinggalkan, nggak boleh. Ya. Baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya ini mohon maaf. Tetapi jika dia hanya meyakini hal tersebut berdasarkan pengalaman dan penelitian, maka ini tidak masuk kategori syirik Bapak Ibu. Nggak masuk syirik. Ya. Itu disebut masuk kategori kufur nikmat. Jadi ya depan belakang tetap kena. Jadi kalau ada orang yang meyakini hujan ini turun karena bintang-bintang tertentu, itu masuk kategori kufur tasyrik, kufur menyekutukan Allah, syirik. Tetapi kalau dia mengatakan, saya tahu hujan itu turun karena Allah. Tapi karena berdasarkan ramalan cuaca, bulan itu kalau sudah September, Oktober, November, Desember, pokoknya yang umumnya itu udan. Nah ini seperti itu. Itu masuk kategori kufur nikmat. Dia tidak masuk syirik, tapi dia masuk kategori kufur nikmat. Lah terus yang benar sikap kita, hujan tidak hujan karena Allah, nggak usah diyakini, selesai. Hujan alhamdulillah, rezeki dari Allah. Tidak hujan alhamdulillah, selesai. Itu. Tidak usah kemudian berpatokan atas BMKG, atas apa. Saya baik. Kita lanjutkan. Ini nomor 1. Yang nomor 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabnya saya bawa ini. Silakan Ustaz dibantu. Kitab Silsilah Hadis Sahih. Silsilah Hadis Sahih. Nomornya 2442. Ayo, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Baca Pak, dari mana itu? Ayo. Ya. Secara marfu, sesungguhnya ada 3 hal yang paling aku khawatirkan terjadi di kalangan umatku. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara. Inna akhwafa ma atakhawwafuhu ala ummati akhiraz zamani salasan. Ada 3 perkara yang aku takutkan menimpa pada umatku. Ini bentuk cintanya Rasul kepada umatnya. Rasul punya kekhawatiran 3 hal ini menimpa umatnya. Apa saja Pak 3 hal itu? 1. Imanan bin nujum. Silakan. Mempercayai bintang-bintang. Beriman kepada bintang. Nggak boleh beriman kok kepada bintang. Kufur nanti. Nomor 2, wa takdziban bil qadar. Silakan. Mendustakan takdir, tidak percaya sama takdir. Nomor 3, wa haifas sultani. Silakan. Dan kezaliman penguasa. Aku takut 3 hal ini menimpa pada umatku. 1, umatku percaya sama bintang, beriman sama bintang. Yang kedua, umatku tidak percaya rukun iman nomor 6, tidak percaya takdir. Yang nomor 3, umatku menimpa pada umatku pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jasadnya jasad manusia tapi hatinya hati syaitan, yang suka menyengsarakan rakyat. Nah,
Nabi takut umatnya menimpa pemimpin seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang soleh, yaitu pada masa-masa yang akan datang ya. Siapapun itu mudah-mudahan itulah pilihan Allah yang terbaik. Ya baik, kita lanjutkan. Dan tentunya Bapak Ibu mohon maaf, Allah tidak akan pernah memberikan pemimpin yang soleh kalau rakyatnya tidak soleh. Nggak bisa. Jadi pemimpin itu mohon maaf cerminannya rakyat. Loh bukan dibalik Ustadz. Bukan dibalik Ustadz. Gara-gara pemimpinnya tidak soleh maka rakyatnya enggak. Bukan. Yang benar itu kalau rakyatnya berbuat zalim, rakyatnya bukan orang soleh, Allah akan berikan pemimpin yang zalim. Lo ada dalilnya Ustadz ngomong begini? Ada. Surat Al-An'am, surat nomor 6. Kalau rakyatnya itu zalim, Allah pilihkan pemimpin zalim. Makanya pemimpin rakyat apa ini? Pemimpin itu cerminannya rakyat. Cerminannya rakyat, tergantung rakyatnya. Makanya yang digarap sama teman-teman kita, ustadz-ustadz kita, para dai-dai kita ahlus sunnah, ya, yang disebut mungkin apa ini dakwah salaf, ya, itu adalah tauhid. Umat yang didandani, umat supaya mereka punya adab, ya, supaya mereka jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, meninggalkan semua kesirikan, maka Allah akan berikan pemimpin soleh. Lah kalau umatnya nggak didandani, pemimpinnya tok nggak bisa. Karena pemimpin itu akan diangkat oleh Allah berdasarkan sesuai rakyatnya. Rakyatnya soleh, pemimpinnya soleh. Kalau rakyatnya zalim, Allah angkat pemimpin yang zalim untuk rakyat itu. Ya, makanya kita harus berusaha menjadi orang soleh. Jangan menuntut pemimpin yang soleh kalau kita tidak soleh. Ya, baik. Kita lanjutkan. Mungkin panjenengan bertanya dalam hati, Ustadz yang dimaksud beriman kepada bintang itu apa Ustadz? Ada 2. Tadi kan yang ditakutkan Nabi kan 3. Yang ditakutkan Nabi, umatku beriman kepada bintang, mendustakan takdir. Dan yang nomor 3 tadi apa tadi? Penguasa yang zalim. Yang dimaksud beriman kepada bintang itu apa? Ada 2. Yang pertama, dia meyakini bintanglah yang mengatur alam semesta. Ya kafir. Kafir nomor 1. Yang nomor 2, dia meyakini bintang itu punya pengaruh besar terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, termasuk nasib seseorang. Kufur ini contohnya. Makanya panjenengan tidak usah kaget, di beberapa majalah atau koran itu seringan ditulis Aries, Taurus, Virgo, Gemini, Cancer, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Sesuai tanggal lahir, bulannya apa, tanggal lahir berapa, baca koran, majalah, dilihat keuangan oke, rumah tangga oke. Asmara, ya asmara biasanya ya. Panjenengan suka baca rupanya ya. Masya Allah ya. Asmara kurang oke, ya misalnya. Nah ini bisa kufur Bapak Ibu. Maka sholat kita tidak diterima Allah 40 hari. Jangan dibaca. Ini ramalan ini. Jangan dibaca. Ya. Jangan dibaca Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang penting yakin urusan nasib yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Ini ramalan-ramalan seperti ini jangan diyakini, bintang-bintang ini jangan, nggak bawa pengaruh. Apalagi dicocokkan tiap tahun. Kalau tahun baru sionya sio apa, tahun ini tahun apa, anjing, tahun babi nanti bakal begini-begini, tahun kera nanti begini-begini, macam-macam. Ini syirik, melunturkan akidah. Paham sampai di sini? Terakhir penutup, di dalam Al-Quran fungsi bintang itu, panjenengan kalau keluar masjid Al-Hidayah keluar, tengok ke atas ada bintang. Fungsinya bintang itu ada 3. Allah menciptakan bintang itu tujuannya 3, hanya 3, tidak lebih dari 3. Apa itu? 1, sebagai penghias langit. Langit itu indah karena ada bintang. Lihat, panjenengan keluar rumah malam hari, itu ya, lihat langit, kelap kelip ya Allah. Apalagi kalau di pinggir pantai atau di tengah laut, ya Allah cantik langit ini dengan bintang.
sebagai penghias. Yang nomor 2, alat untuk melempar syaitan. Syaitan yang suka mencuri berita-berita gaib, bintang itu. Makanya mungkin panjenengan pernah melihat bintang melesat. Set. Itulah lemparan malaikat kepada jin-jin yang suka mencuri berita-berita gaib, sehingga mereka tidak bisa mencuri berita gaib. Lah dukun, kenapa kok bisa meramal, ya? Karena dia berkolaborasi dengan jin mencuri berita gaib, dan mereka berhasil mencuri berita itu lalu dikemas oleh dukun dengan 100 berita. Jadi yang lebih canggih itu dukunnya daripada jinnya. Jin itu nyuri 1, dukunnya 100. Sampean bakal ngini. Makanya katanya Aisyah kepada Rasul, kadang-kadang yang diucapkan dukun itu ada yang benar wahai Rasulullah. Kata Nabi, ucapan yang benar itu dari bangsa jin yang sempat tertangkap direkam, sedangkan yang lain dusta. Itu. Dan ternyata sudah ada jawabannya. Dukun zaman sekarang itu tidak bisa menerima berita dari jin. Ustadz ngomong gini ada dalilnya, tak kasih dalil. Sekarang tak kasih dalil dulu yang fungsi bintang. Fungsi bintang tadi ada berapa Bapak Ibu? 3. Nomor 1 tadi apa? Nomor 1 menghias langit. Nomor 2 apa? Alat pelempar setan. Lah ini nomor 1 sama nomor 2 ada di surat Al-Mulk. Nomor 1 dan nomor 2 surat Tabarok. Al-Mulk ayat 5. Ya, saya baca langsung aja terjemahannya ayat 5. Sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, loh penghias, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan. Jelas sekali kan? Sebagai alat pelempar syaitan. Bapak Ibu sekalian, ini fungsi bintang. Ya, kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Sekarang tak kasih dalil yang tadi saya janjikan. Tak tunjukkan dalil dukun sudah tidak bisa mencuri berita gaib dari jin. Karena jin tidak bisa mencuri. Dalilnya di mana? Quran surat nomor 72. Quran surat nomor 72. Al-Jin. Ayatnya ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan 9. Yuk kita dengarkan ayat 8 surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Kita dengarkan ayat 8-nya, saya bacakan aja. Sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ayat 9. Dan sesungguhnya kami jin dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, lihat jin yang aku ini. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar berita itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Gak bisa. Makanya kalau sekarang ada dukun mencoba ngeramesi, meramal, dusta. Itu murni perkataannya dia. Karena jin sudah tidak bisa lagi. Ya, jadi kalau ada dukun, saya dapat info ini dari perewangan saya jin. Oh enggak. Buka, sampaikan surat Al-Jin ayat 8 sama 9. Kaisar. Ya. Gitu kan aja. Enak, sampaikan. Bocok berarti. Yang nomor 3 terakhir penutup. Fungsinya bintang apa? Sebagai kompas penunjuk arah. Sebagai kompas penunjuk arah. Mana dalilnya? Quran surat nomor 6.
Surat nomor 6 Bapak Ibu, Al-An'am ayatnya 97. Al-An'am ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman ayat 97, dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lautan. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Berarti fungsi bintang nomor 3 adalah sebagai kompas penunjuk arah. Sebagai penutup saya ingin sampaikan, maka sesuai dengan fungsi yang ketiga ini Bapak Ibu, kita diperbolehkan mempelajari tempat-tempat bintang dan pergerakannya, seperti untuk mengetahui arah kiblat, waktu-waktu sholat malam, waktu-waktu yang tepat untuk bercocok tanam, berhembusnya angin, musim hujan. Ini boleh ya. Namun jika mempelajarinya itu adalah untuk menghukumi suatu perkara dan berkeyakinan bintang tersebut yang dapat mendatangkan kebaikan dan bencana, maka inilah kufur, keluar dari Islam. Menentukan arah kiblat ya otomatis pakai bintang, otomatis pergerakan bintang untuk mengetahui arah kiblat seperti itu boleh, hanya sekedar itu. Yang tidak boleh itu adalah meyakini bintang itu erat kaitannya dengan nasib kita, atau bintang itulah yang bisa nurunkan hujan. Nah ya itu yang bisa melunturkan akidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah materi ini tetap seperti biasa akan kami share ke Takmir Masjid Al-Hidayah. Nanti bisa minta materi ini ke Takmir Masjid Al-Hidayah melalui bentuk file PDF. Baik, ada yang bertanya? Tidak ada. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.